Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Selamat datang kembali di channel saya yang selalu membahas hal-hal menarik tentang astrologi dan tarot. Kali ini kita akan membahas tentang Sagittarius dan kabar baik yang sedang menanti mereka. Jangan khawatir, karena berdasarkan kartu tarot, karma baikmu akan segera hadir. Mari kita bersama-sama mengupas tuntas ramalan ini dan menemukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu selanjutnya. Baiklah, untuk kartu yang pertama, di sini kita dapatkan kartu 5 cawan. Kartu 5 cawan sering dihubungkan dengan perasaan sedih, kecewaan, dan kehilangan. Namun, ketika dipandang dalam konteks tema kita, kartu ini dapat memberikan makna yang berbeda. Mungkin Sagittarius baru saja mengalami kekecewaan atau kehilangan dalam hidup. Namun, meskipun situasinya mungkin tampak buruk saat ini, kartu 5 cawan memberikan pesan bahwa Sagittarius tidak sendirian dan tidak harus merasa terpuruk dalam kesedihan. Terdapat kemungkinan dukungan dari orang-orang di sekitar, seperti keluarga dan teman-teman. Selain itu, kartu 5 cawan juga mengingatkan untuk tetap fokus pada masa depan dan berharap yang terbaik. Kehilangan atau kekecewaan saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Karma baik yang telah dijanjikan akan segera datang dan membawa kebahagiaan dan kesuksesan yang baru. Dalam konteks spiritual, kartu 5 cawan juga dapat menandakan bahwa kekecewaan atau kehilangan yang dialami saat ini adalah bagian dari perjalanan rohani. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil waktu dan merenungkan apa yang telah dipelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana dapat tumbuh dan berkembang dari situasi tersebut. Jadi, kesimpulan dari kartu tersebut adalah, meskipun kartu 5 cawan sering dihubungkan dengan kesedihan dan kekecewaan, namun, dalam konteks tema kita, kartu ini dapat diartikan sebagai pengingat untuk tetap kuat dan bersabar, karena kebahagiaan sedang menanti di masa depan. Itulah makna dan pesan dari kartu tersebut. Sekarang kita lihat di kartu berikutnya, gambaran apa lagi yang akan kita dapatkan. Di sini kita dapatkan kartu si dungu. Dalam tarot, kartu ini sering dihubungkan dengan awal dari sebuah perjalanan atau petualangan baru. Dalam konteks tema kita, kartu ini dapat memberikan pesan yang positif. Mungkin Sagittarius akan memulai petualangan baru dalam hidup, seperti memulai karir atau bisnis baru, atau bahkan memulai hubungan baru yang mengubah hidup mereka. Kartu ini juga mengajarkan untuk bersikap terbuka dan terus berani mencari hal baru dalam hidup. Meskipun tidak selalu mudah untuk keluar dari zona nyaman, juga diingatkan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengambil risiko dan mengejar impian. Sebagai si dungu, Sagittarius mungkin perlu menghadapi beberapa tantangan dan kesalahan dalam perjalanannya. Namun, ini juga merupakan bagian dari pengalaman belajar yang berharga. Juga diingatkan bahwa tidak boleh terlalu terburu-buru dan harus tetap mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kartu ini juga dapat menandakan bahwa Sagittarius harus memperhatikan pandangan dan melihat kemana akan pergi berikutnya. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara berani dan hati-hati dalam pengambilan keputusan. Jadi secara keseluruhan, kartu ini memberikan pesan positif dan menginspirasi untuk melangkah maju dan memulai perjalanan baru dalam hidup. Dalam konteks tema kita, kartu ini dapat diartikan sebagai pengingat bahwa Sagittarius sekarang sedang dalam tahap awal dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang baru. Itulah makna dan pesan yang kita dapatkan. Sekarang kita lihat lagi di kartu berikutnya. Gambaran apa lagi yang akan kita dapatkan? Kartu berikutnya, ada kartu Raja Pedang. Kartu ini melambangkan kecerdasan, kepemimpinan, dan pemikiran logis yang tajam. Namun, ketika kartu ini terbalik, kesannya bisa menjadi berbeda. Dalam tema kita, kartu pedang terbalik dapat memberikan pesan yang mengarah pada sikap dan perilaku yang perlu dihindari agar karma baik bisa terwujud. Ketika kartu ini terbalik, mungkin Sagittarius menjadi terlalu kaku dan berpikiran sempit. Mungkin juga terlalu memaksakan pendapat mereka sendiri tanpa mempertimbangkan sudut pandang orang lain, sehingga membuat kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat berdampak pada hubungan interpersonal yang buruk dan bisa menghambat kemajuan karir atau bisnis. Selain itu, kartu Raja Pedang terbalik dapat mengindikasikan kecenderungan untuk menjadi otoriter
dan mengendalikan situasi dengan cara yang tidak sehat. Mereka mungkin merasa perlu untuk mengendalikan orang lain dengan keras, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain dan diri sendiri. Sikap seperti ini bisa berdampak negatif pada lingkungan kerja atau hubungan pribadi. Namun, meskipun pesannya negatif, kartu Raja Pedang terbalik juga memberikan kesempatan untuk introspeksi dan mengatasi perilaku yang tidak sehat. Dengan mengakui kelemahan, maka dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan mencapai kemajuan dalam hidup. Perubahan sikap dan pemikiran yang lebih positif dapat membantu membuka jalan bagi karma baik untuk datang. Jadi secara keseluruhan, kartu Raja Pedang terbalik memberikan pesan untuk berhati-hati dalam mengendalikan situasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Juga harus menghindari sikap yang otoriter dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan introspeksi dan perubahan perilaku, maka dapat membuka jalan bagi karma baik untuk datang. Nah, itulah makna dan pesan dari kartu Raja Pedang terbalik. Kita lanjutkan ke kartu yang terakhir. Kartu terakhir, ada kartu Sang Pesulap. Kartu ini melambangkan kemampuan kreatif dan kekuatan spiritual yang kuat. Pesulap adalah seorang yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk yang baru dan lebih baik. Dalam tema kita, kartu ini menunjukkan bahwa Sagittarius memiliki kekuatan yang kuat untuk menciptakan kebahagiaan dan keberuntungan di dalam hidup. Kartu ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghubungkan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Juga harus memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada apa yang ingin dicapai dalam hidup. Juga harus memanfaatkan kekuatan kreatif dan spiritual untuk mencapai tujuan dengan cara yang positif dan produktif. Namun, juga harus waspada terhadap manipulasi dan pengaruh yang negatif. Kartu Sang Pesulap juga mengajarkan bahwa kekuatan dapat digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk. Oleh karena itu, harus berhati-hati untuk tidak memanfaatkan kekuatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa Sagittarius sedang dalam periode kreativitas dan inspirasi yang tinggi. Mereka mungkin menemukan diri mereka memiliki banyak ide yang inovatif dan menginspirasi. Dan sekarang, saat yang tepat untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut. Dan juga harus memanfaatkan momen ini untuk berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jadi, secara keseluruhan, kartu ini memberikan pesan yang positif dan kuat bagi Sagittarius. Mereka memiliki kekuatan kreatif dan spiritual yang kuat untuk mencapai kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup. Juga harus memanfaatkan kekuatan ini dengan cara yang positif dan produktif. Dan harus berhati-hati untuk tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Dengan memanfaatkan kekuatan dengan bijak, maka dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan membuka jalan bagi karma baik untuk datang. Setelah kita ketahui makna dan pesan dari keempat kartu tersebut, sekarang akan saya simpulkan keempat kartunya. Dari keempat kartu yang telah kita bahas, terdapat pesan-pesan positif dan inspiratif yang dapat diambil. Pertama, harus belajar untuk mengatasi kegagalan dan kerugian dalam hidup, dan berfokus pada hal-hal positif yang masih ada di sekitar. Karma baik akan datang jika mampu menghadapi rintangan tersebut dengan positif dan bersikap tegas. Kedua, harus berani untuk mengambil risiko dan melangkah ke depan dengan keyakinan dalam menghadapi peluang yang muncul di depan. Juga harus tetap fokus pada tujuan dan berani menghadapi tantangan yang menguji kemampuan. Ketiga, harus hati-hati dan jangan terlalu terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Juga harus belajar untuk berpikir secara rasional dan tenang dalam situasi yang sulit agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Keempat, memiliki kekuatan kreatif dan spiritual yang kuat untuk mencapai kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup. Juga harus memanfaatkan kekuatan ini dengan bijak dan positif untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar dan membuka jalan bagi karma baik untuk datang. Dari keempat kartu tersebut, Sagittarius dapat belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan emosi dan pikiran, memanfaatkan kekuatan kreatif dan spiritual yang ada dalam diri, dan berani mengambil risiko dalam menghadapi peluang yang ada. Jika mampu mengambil pesan-pesan positif dari keempat kartu tersebut, dan mengimplementasikannya dalam hidup, maka bersiaplah menerima karma baik yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang merupakan Sagittarius.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera.